Kingsby. So the Garibaldi grant to Indonesia is confirmed. This marks. Indeed, the geopolitical implications cannot be overstated. Die Verlegung der Garibaldi an Indonesien ist ein strategisch wichtiger Schritt. Absolut, das stärkt die maritime Präsenz in der Region erheblich. Persiapan pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi oleh TNI Angkatan Laut kini memasuki fase yang semakin konkret dan terstruktur. Pembentukan satuan pengawal khusus menjadi indikator kuat bahwa langkah ini bukan sekadar rencana di atas kertas, melainkan bagian dari peta jalan strategis pertahanan maritim nasional. Personel yang diproyeksikan mengisi kapal induk tersebut akan melalui proses seleksi dan pelatihan berlapis, mencakup kemampuan navigasi laut dalam, penguasaan teknologi mesin tingkat tinggi, hingga prosedur keselamatan penerbangan di atas geladak. Kapal induk bukan sekadar kapal perang berukuran besar, melainkan pusat komando bergerak yang menuntut presisi, disiplin, dan koordinasi lintas matra dalam setiap operasinya. Target kedatangan kapal sebelum peringatan Hari Ulang Tahun TNI pada tanggal 5 Oktober tahun 2026 membawa bobot simbolik yang sangat kuat. Tanggal tersebut bukan hanya momentum seremonial, tetapi juga peluang bagi Indonesia untuk menunjukkan keseriusan modernisasi alat utama sistem persenjataan kepada publik domestik maupun komunitas internasional. Kehadiran kapal induk pada momen itu berpotensi menjadi pesan strategis bahwa Indonesia tengah memperluas cakupan pengaruh maritimnya, sekaligus mempertegas posisi sebagai negara kepulauan dengan visi pertahanan laut yang semakin matang dan berorientasi jangka panjang. Meski demikian, optimisme tersebut berjalan berdampingan dengan sejumlah tantangan yang tidak bisa diabaikan. Kapal induk menuntut biaya operasional dan pemeliharaan yang jauh lebih tinggi dibanding kapal tempur konvensional. Modernisasi sistem radar, komunikasi, hingga pertahanan udara memerlukan investasi berkelanjutan agar kapal tetap relevan dengan perkembangan teknologi militer global. Selain itu, integrasi pesawat udara, baik helikopter maupun pesawat tempur ringan, menjadi aspek krusial yang menentukan efektivitas kapal induk sebagai kekuatan proyeksi udara di laut. Tanpa perencanaan matang, kapal sebesar apapun berisiko kehilangan nilai strategisnya. Di sisi lain, dampak yang berpotensi dihasilkan juga sangat besar. Kapal induk tidak hanya berfungsi sebagai instrumen tempur, tetapi juga platform multifungsi untuk operasi kemanusiaan, evakuasi bencana, hingga dukungan logistik dalam situasi darurat nasional maupun regional. Dalam konteks geopolitik, keberadaan kapal induk dapat meningkatkan daya gentar dan memperluas jangkauan diplomasi pertahanan Indonesia, menciptakan keseimbangan baru di kawasan yang semakin dinamis. Dengan kata lain, nilai kapal induk tidak semata diukur dari kemampuan tempurnya, tetapi dari fleksibilitas peran yang mampu dijalankannya. Wacana pengoperasian kapal induk menjadi cerminan ambisi sekaligus ujian kesiapan bangsa dalam mengelola kekuatan strategis berskala besar. Keberhasilannya kelak tidak hanya ditentukan oleh tibanya sebuah raksasa baja di pelabuhan Nusantara, tetapi oleh kemampuan Indonesia memastikan bahwa setiap sistem, setiap awak, dan setiap keputusan strategis berjalan selaras. Jika seluruh elemen tersebut terpenuhi, maka kapal induk bukan hanya menjadi aset militer, melainkan poin transformasi Indonesia menuju kekuatan maritim modern yang percaya diri, adaptif, dan berorientasi masa depan. Namun di balik optimisme, tantangan besar juga menanti. Biaya operasional yang tinggi, kebutuhan modernisasi sistem, hingga integrasi pesawat udara menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan. Kapal induk bukan hanya soal ukuran dan gengsi, tetapi juga kesiapan anggaran, sumber daya manusia, serta strategi jangka panjang agar keberadaannya benar-benar efektif dan tidak menjadi beban, terlepas dari berbagai perhitungan tersebut. Wacana pengoperasian kapal induk membawa dampak psikologis dan strategis yang signifikan. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, berpotensi memiliki alat diplomasi dan pertahanan yang mampu menjangkau wilayah lebih luas sekaligus meningkatkan daya gentar regional. Pada akhirnya, keberhasilan proyek ini tidak hanya diukur dari tibanya sebuah kapal raksasa, tetapi dari seberapa siap bangsa ini memanfaatkannya sebagai simbol kedaulatan, stabilitas, dan visi maritim masa depan. Hari ini, persiapan telah dimulai. Personel dipilih, perhitungan disusun, strategi dirancang. Semua bergerak perlahan, namun pasti. Dan jika hari itu benar-benar tiba,
ketika raksasa laut itu memasuki perairan Nusantara. Yang datang bukan sekadar sebuah kapal, yang datang adalah pesan kepada dunia bahwa Indonesia tidak hanya menjaga kedaulatannya, tetapi siap berdiri sejajar di panggung kekuatan maritim global. Laut adalah halaman depan negeri ini, dan masa depan Indonesia akan selalu ditentukan oleh seberapa kuat kita menjaganya. Jayalah Indonesiaku.